Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada dosen pengampu mata kuliah struktur data lanjutan, Miss Sri Ayu Rosifah. Perkenalkan, nama saya Usin, NIM 202402019 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban lengkap dari kelima soal ujian akhir semester struktur data lanjutan mengenai heap dan graf. Untuk soal nomor 1, jelaskan contoh implementasi algoritma heap sort. Yang mana kita lihat di sini, heap sort adalah algoritma pengurutan berbasis perbandingan yang memanfaatkan struktur data binary heap atau biasanya max heap untuk urutan naik. Contoh implementasi nyata, sistem prioritas antrian rumah sakit, yang mana mengurutkan pasien berdasarkan tingkat kegawadaruratan. Pasien kondisi kritis atau prioritas tertinggi selalu berada di akar atau root dan dilayani terlebih dahulu. Ada juga fitur pemutar musik, shuffle atau priority playlist, yang mana mengatur urutan lagu berdasarkan peringkat atau frekuensi yang paling sering diputar oleh pengguna menggunakan max heap. Langkah kerja algoritma ataupun simulasi angka, misalkan ada array acak, yang mana kita ketahui 4, 10, 3, 5, dan 1. Yang pertama, langkah boil heap, yang mana ubah array menjadi max heap. Struktur pohon akan memastikan elemen terbesar, yaitu 10, berada di posisi paling atas, indeks O. Pohon menjadi 10, 5, 3, 4, 1. Jadi dia dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Nah, yang kedua, tukar elemen pertama, yaitu 10 dengan elemen terakhir, yang mana kita tahu 1. Array menjadi 1, 5, 3, 4, 10. Berarti kebalikan dari indeks. Potong angka 10 dari heap karena sudah di posisi benar. Nah, yang kedua, lakukan heap PV pada sisa pohon, yang mana 1, 5, 3, 4 menjadi heap max heap kembali 5, 4, 3, 1. Nah, yang ketiga, ulangi proses tukar dan heap PV hingga semua elemen terurut menjadi 1, 3, 4, 5, dan 10. Kita lanjut pada soal yang kedua. Jelaskan perbedaan heap sort dan heap tree sertakan contohnya. Nah, meskipun namanya mirip, keduanya memiliki kategori dan fungsi yang sangat berbeda. Yang mana kita tahu perbedaannya di sini, karakteristik yang kita tahu, heap tree dan heap sort. Definisi dari heap tree, struktur data visual berbentuk pohon biner lengkap atau complete binary tree yang memenuhi sifat heap. Sedangkan heap sort, definisinya algoritma pengurutan berbasis perbandingan yang menggunakan struktur heap tree. Kegunaan masing-masing dari kedua karakteristik, pada heap tree menyimpan dan mengatur data berdasarkan prioritas atau nilai tertinggi ataupun terendah di root. Sedangkan heap sort mengurutkan sekumpulan data acak menjadi berurutan atau naik atau turun. Dari sifat keduanya, heap tree memiliki sifat bersifat dinamis, bisa bertambah dan berkurang kinerjanya saat insert atau delete. Sedangkan sifat pada heap sort, proses komputasi statis yang selesai setelah seluruh data terurut. Contohnya, dari contoh visualnya, kita lihat pada contoh heap tree atau max heap, sebuah pohon biner dengan node akar bernilai 50 memiliki anak kiri 30 dan anak kanan 40. Aturannya,
orang tua selalu lebih besar dari anaknya. Nah, pada contoh heap sort, proses mengambil angka 50 dari akar heap tree di atas, memindahkannya ke akhir baris array, lalu menyusun ulang sisa pohon untuk mencari angka terbesar berikutnya. Nah, pada soal yang ketiga, jelaskan secara singkat apa yang kita ketahui mengenai Fibonacci heap dan binomal heap. Keduanya merupakan jenis struktur data heap tingkat lanjut yang sering digunakan untuk mengoptimalkan algoritma graph seperti algoritma Dijkstra atau PRIM. Nah, pada penjelasan binomal heap, yaitu kumpulan dari beberapa pohon binomal tree yang terstruktur ketat. Setiap pohon binomal berukuran 2 node. Selanjutnya sangat efisien untuk operasi penggabungan atau merge union dua heap dengan kompleksitas waktu O atau login. Sedangkan Fibonacci heap struktur data yang lebih longgar dan fleksibel dibandingkan binomal heap, memiliki performa amortisasi atau amortized time yang sangat cepat. Operasi seperti penyisipan atau insert dan penurunan nilai decrease K hanya membutuhkan waktu O atau satu konstan, menjadikannya lebih cepat secara teoritis daripada binomal heap untuk graf skala besar. Nah, pada soal yang keempat, sebutkan perbedaan algoritma EVV dan ReHEVV. Nah, pada EVV atau build heap, di sini terdefinisi yaitu proses mengubah sebuah array acak atau bukan susunan heap menjadi struktur data heap yang valid untuk pertama kalinya. Cara kerjanya, pemrosesan dimulai dari node bukan daun, non-leaf node, paling bawah hingga menuju akar atau root. Sedangkan ReHEVV terdefinisi sebagai proses memulihkan kembali sifat heap yang rusak setelah terjadinya operasi modifikasi seperti penyisipan node baru ataupun insert atau penghapusan akar delete root. Nah, jenisnya terbagi dua, yaitu ReHEVV up, memindahkan elemen dari bawah ke atas setelah insert, dan ReHEVV down, memindahkan elemen dari atas ke bawah setelah delete. Pada soal nomor kelima atau yang terakhir, cara MST menggunakan algoritma Pritt maupun Kruskal dari graf berikut. Catatannya, krusial pada soal merupakan kesalahan ketik teks typo dari Kruskal. Mari daftarkan semua bobot tapi edge dari graf terlebih dahulu, yang mana kita ketahui ada 1, 2 pada bobot 4, ada 1, 4 pada bobot 9, 1, 3 di bobot 11, 2, 3 di bobot 5, 2, 5 di bobot 8, 3, ada 4 di bobot 5, 3, 5 ada di bobot 2, 3, 6 ada di bobot 6, 4, 6 ada di bobot 1, 5, 6 ada di bobot 7. Algoritma Kruskal, kita disuruh urutkan TP dari terkecil ke terbesar. Nah, kita pilih dari 4, 6, terpilihlah 1. Dan selanjutnya seperti yang kita lihat di layar ini. Nah, TP MST terpilih 4, 6, 3, 5, 1, 2, 2, 3. Tambahkan untuk menghubungkan sisa subgraph, yaitu simpul 3 dan 5 terhubung, simpul 4 dan 6 terhubung. Mari kita cek koneksi simpul 4 ke graf utama. TP terpendek tanpa siklus menghubungkan simpul 3 atau 6 ke 4/6 atau 6.
adalah menggunakan tepi 34 atau 36 karena 34 bernilai 5 berbentuk siklus dengan 4, 6 dikurang 6, 3. Jika 6 kurang 3 terhubung, lintasan terbaik yang tersisa untuk menyatukan semua komponen adalah 3, 4, yaitu 5. Menghubungkan blok 1, 2, 3, 5 ke blok 4, 6. Nah, total bobot MST Kruskal 4 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 1 sama dengan 17. Demikian seluruh pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah struktur data lanjutan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.